Shalom, perkenalkan nama saya Elviani dari kelas TPDM. Saya di sini akan mempresentasikan tentang gerak peluru F1 dengan NIM 2301155, kelompok 5. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis data dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Abstrak. Apabila suatu peluru ditembakkan dengan membentuk sudut sebesar terhadap sumbu X, maka lintasan peluru akan berbentuk parabola. Hal ini disebabkan karena gerak peluru menurut sumbu Y dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga pada suatu saat kecepatan peluru menurut sumbu Y adalah nol, yang ada hanyalah kecepatan menurut sumbu X. Pada gerak peluru dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kecepatan awal, sudut yang dibentuk, besarnya percepatan dalam hal ini adalah percepatan gravitasi. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi kecepatan sesaat peluru di udara, jarak terhadap sumbu X, dan tinggi yang akan dapat dicapai. Kata kunci, gerak parabola, gerak harmonik sederhana, dan kecepatan awal. Pertama adalah pendahuluan. Latar belakang pada kehidupan sehari-hari banyak jenis gerak yang terjadi. Namun gerak yang paling mudah mencelupkan jari adalah jarak lurus. Namun ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk perjalanan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah, dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang terpengaruh oleh percepatan gravitasi. Dari segi lintasannya, seringkali juga disebut gerak parabola, disebabkan penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Gerak peluru ini terjadi karena terpengaruh oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jarak tempuh dan tinggi gerak peluru membentukkan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, gerak parabola merupakan gerak lurus beraturan GLB. GLB sendiri merupakan gerak pada bidang lurus yang tidak terpengaruh percepatan, sehingga kecepatannya konstan dan jarak berapapun. Sedangkan pada sumbu Y, gerak benda diklasifikasikan dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Pada GLBB, benda memiliki percepatan tetap dan gerak dalam suatu garis lurus, sehingga kecepatan berubah-ubah secara teratur. Pada pembahasannya, gerak peluru perlu didilkan agar gerak dapat diamati dan dipelajari secara mudah. Diperlukan pengabaian dari gaya gesek udara, bentuk lingkungan bumi, maupun gaya lain yang dapat mempengaruhi benda. Sehingga gerak peluru hanya dipengaruhi oleh gaya berat atau gaya gravitasi. Percepatan yang dialami oleh benda bernilai sama dengan percepatan gravitasi. Sedangkan arah percepatan adalah secara vertikal, sehingga percepatan gravitasi tidaklah mempengaruhi atau membuat gerak pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal sendiri, gerak tergantung pada kecepatan awal. Karena kecepatan pada sumbu horizontal selalu konstan. Selain itu, batasan dari penjabaran persamaan lintasan gerak hanya dibatasi pada sistem koordinat kartesis tegak, bukan sistem koordinat kartesian miring. Tujuan: memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahan: bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Yang kedua adalah dasar teori. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya pada horizontal sumbu X. Gerak yang dialami benda merupakan gerak beraturan yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Artinya, komponen kecepatan horizontalnya selalu konstan dalam selang waktu T. Inilah kecepatan awal secara horizontal. Kecepatan horizontal dalam waktu T. Jarak horizontal ditempuh dalam waktu T adalah: pada arah vertikal sumbu Y, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan GLBB dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga gerak benda mengalami perlambatan. Artinya, komponen kecepatan vertikal Vy selalu berubah dalam selang waktu T.
Yang ketiga, metodologi. Floor chart. Yang pertama lah buka link, klik lab yang ditunjukkan gambar, atur massa diameter sudut elevasi, catat data yang didapatkan, tembak meriam, arahkan alat ukur yang ditunjukkan, atur kecepatan awal alat, simulasi pad, proyektil, komputer dan laptop, dan meriam. Prosedur kerja, buka link pad proyektil motion simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Klik lab yang ditunjukkan gambar. Atur kondisi awal, beberapa nilai besaran. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing. Untuk kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi perlu setelah proyektil tembakan. Catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 berikut. Ini adalah pengolahan datanya, data pertama, data kedua, dan data ketiga. Yang keempat, analisis dan pembahasan. Ini adalah analisis data yang membedakan adalah R-nya dan D-nya. Ini adalah grafik yang dibuat di Microsoft Excel dan dibuat tabel seperti ini. Ini adalah hubungan V0 dengan R, hubungan V0 dengan T, hubungan V0 kuadrat 2 dengan R. Ini adalah hubungan massa dengan waktu dan jarak. Ini adalah hubungan jarak dan waktu dengan diameter. Pembahasan, setelah menganalisis 3 data dan membentuk grafik hubungan antara 3 data tersebut, dapat diperoleh bahwa kecepatan awal V0 sangat berpengaruh terhadap jarak peluru dan lama peluru di udara. Semakin besar nilai V0, maka semakin besar pula nilai jarak dan waktu peluru di udara. Pada data 2, bisa dilihat bahwa besar massa tidak berpengaruh pada jarak dan waktu peluru. Dan pada data 3 juga dapat dilihat bahwa diameter peluru tidak berpengaruh jarak lama peluru di udara. Dalam perhitungan regresi linier V0 terhadap T, diperoleh nilai Y. Dengan perhitungan gradien yaitu 0,101936. Salah ya? Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, waktu dan jarak sangat diperlukan oleh seberapa besar kecepatan awal. Semakin besar kecepatan awal yang diberikan pada peluru, maka semakin lama peluru di udara dan semakin jauh jarak yang ditempuh peluru. Massa dan diameter peluru tidak mempengaruhi lama peluru di udara dan jarak yang ditempuh peluru. Waktu dan jarak akan sama mengikuti sudut elevasi dan kecepatan awal peluru. Selisih data regresi linier dan data teori dapat dihitung layaknya menggunakan rumus error relatif. Perhitungan error dengan nilai lebih dari 1% dianggap tidak layak, harus melakukan percobaan ulang. Sarannya, saat melakukan simulasi di laboratorium harus lebih teliti mengambil data, membaca dan mempelajari kembali modul dan referensi terkait materi untuk menambah wawasan mengenai materi yang diujikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Anjir.